Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kelas Senyum dengan Gunawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang GMP atau Good Manufacturing Practice. Jadi GMP itu adalah tentang suatu persyaratan di mana bagaimana cara proses produksi makanan yang baik sehingga dia bisa memenuhi segala ketentuan-ketentuannya. Untuk membicarakan tentang bagaimana proses produksi makanan yang baik, tentunya kita harus tahu kontaminasi apa yang bisa merusak makanan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kontaminasi atau pencemaran terhadap makanan. Kontaminasi atau pencemaran itu terhadap makanan, pencampuran bahan makanan dengan zat, senyawa, ataupun makhluk hidup yang sifatnya merusak. Jadi semuanya, baik senyawa, zat, makhluk hidup, atau zat lain-lainnya bisa merusak ke produk tersebut. Jadi walaupun itu bagian dari, ini termasuk makanan, tapi kalau dia bukan bagian dari komposisi dari produk tersebut, itu bisa menjadi suatu kontaminasi atau pencemaran terhadap makanan. Saya contohkan biar lebih mudah kita ingat, kita paham. Saya contohkan misalnya kita mau membuat suatu produk teh. Saya contohkan teh. Jadi komposisinya apa saja? Ada gula kah? Ada teh dan air. Saya contohkan yang paling sederhana 3 ingredient tersebut. Jadi ada air, teh, dan gula. Ya. Jadi seandainya teh ini ada tercampur, misalnya kita ada tercampur dengan kopi, artinya teman-teman ini termasuk pencemaran atau kontaminasi. Kenapa? Karena di teh itu seharusnya tidak ada kopi, walaupun kopi itu termasuk bahan makanan. Dia tidak membuat orang menjadi sakit atau membuat produk itu busuk, tapi makanan tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya. Seharusnya dia teh, tapi ada terasa kopi. Itu termasuk pencemaran yang paling sederhana. Ya. Jadi selanjutnya, kalau kita bicara kontaminasi, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kontaminasi. Ya. Yang pertama itu manusia. Manusia ini termasuk penyebab kontaminasi yang paling utama. Jadi kenapa manusia ini bicarakan pertama? Karena manusia paling dekat dalam penanganan ke produk tersebut. Dia bisa menyentuh, bisa dekat, karena dia memang yang melakukan kegiatan untuk proses produksi tersebut. Jadi manusia sangat besar kemungkinan menyebabkan kontaminasi terhadap makanan tersebut. Terus lalu bahan makanan, jadi raw material, ingredient ini bisa menyebabkan kontaminasi juga. Seandainya raw materialnya nggak sesuai, nggak cocok, tidak bagus, rusak, expired, yang seperti itu bisa merusak ke makanan kita juga. Bahan packaging juga bisa merusak. Seandainya bahan packagingnya nggak bagus kualitasnya, sehingga seketika dilakukan pengemasan tidak sempurna pengemasannya, bisa masuk udara bebas atau kotor packagingnya seperti itu, atau expired bisa juga kalau sudah packagingnya tersebut sudah tidak bagus lagi, tentunya tidak layak dipakai. Itu bisa menyebabkan kontaminasi atau merusak produk tersebut. Jadi bahan-bahan berpotensi produk yang lain ada seperti tanah, air. Ya, air kenapa? Air kotor bisa menyebabkan kontaminasi. Air yang tidak bagus, yang keruh, itu bisa menyebabkan kontaminasi. Lalu udara, debu, ya tentu bisa menyebabkan kontaminasi terhadap makanan tersebut. Tentunya ada juga
hewan banyak ini hewan, ada tikus, ada anjing, ada kucing, ada burung, bahkan yang kecil-kecil ada semut, belalang, kupu-kupu, itu juga bisa menyebabkan kontaminasi bila dia masuk ke makanan tersebut, karena seharusnya itu dia tidak di situ tempatnya. Jadi kita harus menjaga dari segala penyebab kontaminasi ini. Lalu kalau dibedakan apa-apa saja kontaminasi itu menjadi 4 kategorinya. Jadi kontaminasi ada 4 kategori. Yang pertama mikroba, ya tentu ada mikro, ya bakteri seperti itu contohnya. Yang kedua kontaminasi fisik. Kontaminasi fisik ya batu, besi, kabel yang kelihatan ini ya semua fisik. Kontaminasi kimia, nih tentunya kalau kimia ya bahan-bahan kimia, semua bahan kimia itu bisa menjadi bagian dari kontaminasi kimia. Contohnya apa? Ya seperti kaustik, asid, oli, seperti itu. Itu termasuk kimia. Radioaktif, contohnya sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, itu termasuk kontaminasi radioaktif. Lalu selanjutnya personal hygiene, jadi kebersihan seseorang atau pekerja. Ini bagian penting juga ini dari penanganan produk yang baik itu seperti apa. Proses produksi makanan yang baik itu seperti apa. Kita tentunya harus bersih. Nah, kita tadi nomor 1 bisa menyebabkan kontaminasi. Kita harus bersih, ada mandi, cuci tangan, mandi pakai sabun. Pokoknya kita menjaga kebersihan kita. Masih terkait personal hygiene. Jadi personal hygiene ini sangat penting. Kalau kita acuh tak acuh terhadap kebersihan diri kita, bisa menyebabkan kontaminasi. Karena apa? Seperti yang kita bicarakan tadi, ya karena kita sangat dekat terhadap proses produksi makanan tersebut. Kita bisa menyentuh langsung produknya, bisa menyentuh langsung ingredientnya, karena kita yang melakukan aktivitas tersebut di area terbuka terhadap makanan atau ingredient tersebut. Jadi kita harus benar-benar harus menjaga personal hygiene ini. Lalu bagaimana cara mencegah kontaminasi? Ini pertanyaan paling bagus. Ini yang paling penting harus kita jaga. Jadi kita harus menjaga jangan sampai kontaminasi ini bisa merusak produk kita. Tentunya kita harus tahu apa itu. Bagaimana cara kita mencegah kontaminasi? Pertanyaan yang tadi, ya kita harus ada beberapa perilaku manusia tadi yang bisa menyebabkan kontaminasi. Makan, merokok, mengunyah permen dan lain-lain, itu contohnya, itu bisa menyebabkan kontaminasi. Jadi sangat dilarang kita membawa makanan apapun itu, tidak boleh dibawa ke area produksi, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah kontaminasi? Nah, ini dia. Kebersihan harus dijaga, teman-teman. Bersihan ini harus dijaga. Yang pertama, pakaian. Di pakaian itu harus jaga kebersihannya. Ya, kerapiannya. Baik tidak, bagus tidak, rusak tidak pakaian ini. Ini contoh pakaian produksi, teman-teman. Jadi topinya dipakai dengan benar, bajunya dipakai dengan benar, sepatunya dipakai dengan benar, maskernya dipakai dengan benar. Itu termasuk bagian mencegah dari kontaminasi tadi. Ya, jadi harus benar-benar kita pakai dengan benar pakaian produksi ini. Lalu yang kedua bagaimana? Kebersihan pada rambut. Nah, rambut usahakan jangan gondrong. Lalu kita kan nanti pakai topi. Ya artinya rambut gondrong dengan rambut pendek, kemungkinan besar terjadinya kontaminasi ya tentu rambut yang gondrong, bisa keluar-keluar rambutnya. Ya, jadi kita jaga. Lu perempuan kan rambutnya panjang. Nah, kalau perempuan itu lain hal dan dia
biasanya menggunakan 2 lapis pelindung lagi. Jadi dia harus memang menjaga benar-benar. Jadi makanya kalau bisa yang laki-laki tetap kondisi pendek. Kita jaga jangan sampai terjadi kontaminasi terhadap produk kita dengan baik. Kebiasaan pribadi. Apa ini maksudnya kebiasaan pribadi yang harus dijaga ini? Nah, kebiasaan pribadi ada orang kadang meludah, bersin sembarangan. Itu kebiasaan pribadi yang nggak baik, bisa menyebabkan kontaminasi kepada makanan kita. Ini contohnya orang nyembur ya, ini meludahnya terlalu banyak ini. Ini contoh saja teman-teman ya. Ini contoh orang seperti itu, ada kebiasaan seperti itu nggak boleh. Jadi kita harus menjaganya. Lalu apalagi? Contohnya cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Cuci tangan karena tangan ini yang banyak aktivitas, tentunya bisa banyak kontaminasi yang ada menempel di tangan kita. Ketika kita aktivitas memegang suatu yang kotor, kita harus cuci tangan. Setiap kita memegang produk yang rusak, busuk, ya kita harus cuci tangan. Jadi jangan malas untuk cuci tangan. Ini ya, jaga kebersihan. Lalu perhiasan pribadi. Ya, perhiasan pribadi banyak ini dipakai. Perhiasan pribadi kalau produksi tidak boleh dibawa masuk ke area produksi. Cincin, gelang, kalung, anting-anting ya, softland, pokoknya semuanya itu tidak boleh dibawa masuk ke area produksi. Nanti masuk ke produk. Jadi itu tidak boleh. Walaupun cincin, gelang itu tidak boleh ya. Lalu make up. Orang produksi tidak boleh make up. Make up nanti luntur, bisa kena ke area produknya. Jadi tolong dijaga, jangan sampai kita di area produksi pakai make up ya, yang nggak boleh. Lalu luka. Nah, kalau luka tidak boleh juga kita bekerja di area produksi, nanti darahnya atau luka bagian dari tubuh kita bisa masuk ke produk. Penyakit dan wabah. Jadi kalau kita berpenyakit yang menular, tolong segera ke informasi ke pengawasnya. Saya ini sakit, atau saya luka, ini harus segera informasi ke pengawasnya. Jadi nanti pengawas akan mengkondisikan kerjaan kita tidak di area produksi, mungkin seperti itu sementara sampai kita sembuh benar-benar. Kalau kita ada salmonella itu penyakit yang menular, jadi harus kita dialokasikan pekerjaan yang lain, tidak berkontak langsung ke produk. Lalu tamu kenapa termasuk bagian kontaminasi ya? Kalau tamu terlalu dekat ke produk kita, namanya tamu, tentunya dia tidak tahu bagaimana standar bekerja atau proses produksi makanan yang baik. Jadi namanya tamu seperti itu. Jadi dia harus tidak boleh menangani ke produk. Dia hanya lihat-lihat saja. Itu pun harus didampingi oleh yang penanggung jawab area produksi. Lalu training harus dilakukan ke semua personil, terutama personil baru harus tahu tentang GMP ini bagaimana. Ya. Lalu kuku nggak boleh panjang. Area produksi itu nggak boleh panjang. Walaupun kuku saya bersih, panjang nih bersih, setiap hari kita bersihkan, tidak boleh juga. Ya, kuku bisa mengandung kuman di situ, bisa masuk kotoran, bisa nanti kontaminasi ke produknya. Jadi harus pendek. Berperilaku di area produksi. Nah, perilaku di area produksi itu ada beberapa hal. Ini saya contohkan. Jangan menyandar atau duduk atau berdiri di atas produk, alat pekerjaan, ingredient, itu nggak boleh kita duduki, nggak boleh kita berdiri atau berdiri di atas produk, di atasnya, itu nggak boleh. Lalu
Jangan tangani ingredient atau produk saat tangan sedang luka. Ya, luka tadi nggak boleh ya di area produksi, karena nanti bisa menyebabkan kontaminasi. Jangan bersenda gurau. Ini bersenda gurau ini penting juga. Kalau kita bersenda gurau nanti yang pertama berpotensi pertama kecelakaan kerja. Kita bersenda canda nanti bisa jatuh, pleset, bahkan bisa merusak ke produknya ya. Lalu seminimal mungkin kontak dengan ingredient atau produk. Jadi kalau nggak perlu kita pegang, jangan dipegang. Jadi pakai alatnya, pakai sendok atau pakai centong ya, harus pakai alat, jangan pakai tangan. Jadi nggak usah kontak langsung ya. Kita pastikan untuk tangan saya bersih ya, kita usahakan jangan kontak langsung dengan kita gitu. Lalu mungkin ini hal yang terakhir, yang paling penting juga, yang tidak kalah penting juga, sanitasi ini adalah usaha menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan kerja kita. Jadi lingkungan kerja kita itu harus bersih ya, semuanya harus bersih. Jadi permukaan produk harus bersih, permukaan peralatan harus bersih. Jadi bebas dari oli, bebas dari kertas, bebas dari plastik. Jadi ya kalau memang mesin ya mesin, jangan sampai ada oli, kertas dan lain-lain. Ya itu harus bersih. Kita harus jaga semuanya. Lantai pun seperti itu, harus kita jaga. Ya, kondisi tetap bersih seperti contoh di gambar ini, sangat bersih. Jadi tidak ada yang tidak penting seperti di situ. Peralatan kerja pun tidak boleh ada di sembarang tempat. Peralatan kerja ya di area peralatan kerja, seperti itu ya teman-teman. Lalu cleaning semua percikan dan tumpahan di lantai. Jadi kalau ada tumpahan ya kita harus cleaning, kita bersihkan, jangan dibiarkan, nanti bisa menyebabkan mengundang pes, busuk, bau seperti itu. Jadi harus kita segera bersihkan. Mungkin kalau kita pijak nanti kemana-mana kotorannya, jadi nggak bagus kelihatannya. Jadi harus segera kita bersihkan teman-teman, jangan hanya dilihat, harus dibersihkan, harus langsung kondisikan menjadi bersih seperti semua. Jaga semua area lantai tetap bersih ya. Lantai pun tidak boleh bersih. Di lantai, dinding, langit-langit, semua area, namanya area produksi harus bersih ya, tertutup dengan rapi, tidak ada udara binatang yang bisa masuk dari luar ke dalam, seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman, penjelasan tentang bagaimana proses produksi makanan yang baik dan sehingga produk tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.